lahir Raja mulia, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Sorga bergema, lahir Raja mulia. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar, harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Tenang di malam sunyi, terang sorga berseri, demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya Hari kelahiran Sang Raja Damai yang merupakan suatu momentum yang berharga di setiap tahunnya. Baik, kita masuk, adapun susunan perayaan Natal pada malam hari ini, yakni Romawi pertama yaitu pembukaan, Romawi kedua ibadah, Romawi 3 perayaan. Baik,
kita masuk ke Romawi yang pertama, yaitu pembukaan. Kita akan melihat penampilan tari tunggal dari adik kita Marsha, pemudi Dove Ministry Youth. Hadirin disilakan, selamat menyaksikan. Baik, itulah tadi penampilan dari adik kita Marsha. Kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dan laporan dari Bapak Opedi SH selaku Ketua Panitia Natal. Saya persilakan. Salam. Selamat malam untuk semua saudara yang berbahagia, saudara yang terhormat, kepala desa dan mewakili kepada Pak Gembala dan Pak Gideon yang terhormat, dan Pak Rendra juga yang terhormat yang mewakili Pak dan seluruh anggota undangan yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam perayaan Natal di Gereja GKI Bukit Golgota. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap penitia untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada tamu dan para undangan, serta Bapak Ibu kami dan saudara-saudari sekalian yang telah menghadiri Natal di Gereja Bukit Golgota Loduri Uru pada malam hari ini. Kami juga dari penitia sangat kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan dana membantu kami penitia dalam menyukseskan kegiatan Natal ini pada malam hari ini.
sehingga kami dapat mengumpulkan dana untuk laporan kami sebesar Rp34.500.000. Ini karena doa dari jemaat dan para majelis yang telah mendukung kegiatan ini. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasamanya. Kami juga panitia berterima kasih kepada semua yang boleh hadir di tempat ini, yang setia mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Baik dari kami sadari pasti ada juga kesalahan perjuangan perayaan Natal ini, banyak suka ataupun duka. Mungkin lebih daripada itu, mungkin terjadi masalah kesalahpahaman antara kita penitia dan teman-teman. Baik perbedaan pendapat, ketersinggungan, ada sikap ataupun perilaku maupun kita yang berbicara tidak baik, namun kita tahu itu timbul karena adanya semangat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita tinggalkan itu semua dan bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan dan laporan dana yang masuk, saya pada malam hari ini selaku Ketua Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang hadir di tempat ini jika belum merasa puas dalam pelayanan, suasana acara dan fasilitas maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudari. Akhir kata, kami atas nama panitia Gereja Bukit Golgota Loa Duri Ulu mengucapkan selamat Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak Fendi. Kita mendengarkan sambutan kedua dari Bapak Kepala Desa Loa Duri Ulu, Muhammad Arsyad. Saya persilakan. Saya agak ke samping biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia perayaan Natal Gereja GKI Bukit Golgota Loa Duri Ulu. Yang saya hormati Bapak Pendeta, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kecamatan Loajanan, yang hari ini langsung ketuanya hadir, ayahanda kami Haji Fuad Abdurrahman. Yang saya hormati pendamping saya yang cukup besar, pembesar kami Pak Sekdes, Bapak Dewa Triprata, dan Bapak Ibu sekalian jamaat Gereja GKI Bukit Golgota yang sama-sama berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kembali pada malam yang penuh berkah ini kita diberi keselamatan, kesehatan, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam acara perayaan Natal jamaat Gereja GKI Bukit Golgota. Kemudian kami atas nama pemerintah Desa Loa Duri Ulu mengucapkan selamat kepada seluruh saudara kami yang hari ini merayakan Natal. Semoga damai selalu dan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun depan lebih baik daripada yang
kita sekarang. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh agama, khususnya saudara kami dari Nasrani yang selalu kita ini menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di desa kita. Seperti yang kita ketahui, Loah Duri Ulu ini bisa dikatakan miniatur Indonesia. Di sini seluruh agama, suku ada. Alhamdulillah kita selalu aman, rukun, damai, tidak pernah ada konflik. Ini yang selalu kita harapkan, dan tentunya kerjasama tokoh-tokoh agama kami yang ada di sini dan saudara-saudara kami, mari kita bersatu, jangan ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, mari kita bicarakan secara baik-baik. Kami dari pemerintah desa selalu berharap, artinya kita bisa bersinergi antara pemerintah dengan para tokoh masyarakat yang ada di Loah Duri Ulu. Apalagi kemarin kita mungkin sudah mendengar ada berita-berita yang sudah kemarin di Pulau Jawa yang saya dengar ada sudah bom-bom. Mudah-mudahan kita jangan terpancing isu, karena itu memang ulah oknum, bukan artinya salah satu artinya penganut agama, artinya itu adalah oknum. Jadi kita jangan terpancing terhadap hal-hal yang seperti itu. Biasa kalau sudah mau Desember itu banyak yang artinya memancing keributan-keributan. Tentunya ini kami ingin suasana damai yang ada di tempat kita selalu terjaga dan bisa selalu kita bekerja sama antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat dan khususnya warga di Desa Loah Duri Ulu. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan sekali lagi selamat kepada saudara-saudara kami yang hari ini merayakan, dan semoga tahun depan menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sambutan ketiga itu dari Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Haji Fuad Abdurrahman MSI selaku Ketua Forum Kerukunan Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kita hormati, kita banggakan Kepala Desa Loah Duri Ulu beserta sekdesnya, beserta dari lembaga, saya sendiri selaku LPM, dan mungkin teman anggota hadir yang kita muliakan, kita hormati Bapak Ibu Pendeta, baik dari tingkat majelis gereja Bukit Golgata sendiri atau dari gereja-gereja lainnya, bahkan mungkin ada dari tingkat kabupaten, karena saya tidak mengenalnya, ya saya menghormati, ya. Dan para jemaat sekalian yang sangat kami kasihi, ya, pada malam hari ini adalah Gereja Bukit Golgota Loah Duri Ulu, yaitu sedang merayakan Natalnya secara resmi di Gereja Bukit Golgota Loah Duri Ulu, Kecamatan Rojanan, Kutai Kartanegara ini. Maksudnya diawali dengan secara resmi gereja untuk lanjut pada tanggal 25 Desember
tahun 2022 dan sekaligus menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Ya, mudah-mudahan kita semuanya berharap yang sudah tahun yang masa-masa di dalam tahun yang sudah kita lewati adalah menjadi tahun pembelajaran. Artinya tahun-tahun yang penuh pengalaman, suka dan duka, berhasil dan belum berhasil. Nah, sehingga menjadi momentum untuk kita merenungkan untuk bagaimana ya untuk nanti setelah Natalan ini, kemudian di tahun baru Januari 2023 itu nanti kita bisa membangkitkan kembali harkat martabat kita sebagai individu atau sebagai keluarga, bahkan sebagai warga. Nah, kami kebetulan ya dari EKOB, nah juga Bapak Pendeta teman saya anggota EKOB ya, saya hampir tidak melihat tadi ya, beliau sangat itu aktif di dalam acara-acara ya. Jadi kalau persoalan FKUB, kalau dulunya di kecamatan itu adalah pengelolanya, penanganannya bersama-sama dengan Kasih Kesejahteraan Sosial Pak Didik dulu, Pak Didik Haryanto. Nah, saya tidak ngerti juga setahun yang lewat, sudah kurang lebih setahun itu pindah ke Kasih Terantip ya, artinya kasih tentang ketertiban dan keamanan. Nah, mungkin terakhir tentunya kami mengucapkan selamat Natal ya, dan apabila dalam pergaulan mungkin tegur sapa kurang dan sebagainya, mari kita saling memaafkan. Kalau saya lebih dulu memaafkan Bapak Ibu ya. Kalau saya ini kan ya sekarang sudah agak tua betul, bicara kayak gini ya, adik saya sudah duluan, Edwin saya ini ya kan dulu LPM juga. Nah itu, dan juga mari kita menyongsong nanti tahun baru 1 Januari tahun 2003, kemudian kita lebih sukses daripada yang sekarang ini. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sambutan keempat dari Bapak Dewan Hairendra SG, saya persilakan. Belum ada. Sambutan yang kelima, sambutan dari Bapak Kamtibmas Bapak Nasruddin, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, itulah tadi sambutan yang kita telah dengarkan. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki acara selanjutnya pada Romawi yang kedua, yaitu ibadah. Kepada tim pelayan altar kami persilakan.
Bapa adalah Allah yang ajaib, Raja damai, Bapa yang kekal. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ada kesempatan bagi kami jemaat GKI Bukit Golgota Lawaduri Hulu untuk merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan senantiasa menyertai ibadah kami dan mampukan kami ya Tuhan sebagai pelayan altar di tempat ini yang melayani dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan sertai kami dan biarlah kami dapat membawa jemaat-Mu ya Tuhan bersama-sama dengan kami untuk bersuka cita karena kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan segenap kehidupan kami serahkan segenap acara ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih dengan posisi berdiri, kita akan menyatakan pada Allah sumber hikmat, yaitu Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan malam hari ini. Kita mau bersuka cita, kita mau mengatakan bahwa dari pulau dan benua terdengar suara nyanyian pujian untuk Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kita bersama-sama di sini mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian yang mengatakan dari pulau dan benua. Haleluya. Dengan bersuka cita kita akan angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melalui kedatangannya selalu membawa damai bagi kita semua. Oleh sebab itu, dengan bersama malaikat di surga kita agungkan kemuliaan bagi Raja kita. Kembali kita akan menyanyi, kita mengangkat kidung di dalam nyanyian kemenangan iman pada nomor 43A. Dengarlah para penyanyi. Selamat
Segala pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Nas Natal yang akan dibacakan oleh Saudari Seni di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 tentang nubuatan kelahiran Raja Damai. Kemudian yang kedua Saudara Hendra di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus Kristus. Kepada Saudari Seni dan Hendra dipersilakan. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Nubuatan kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang permintaan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena itu, ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Dan saya melanjutkan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang berjudul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umat dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sekian dari kami, terima kasih. Demikian bacaan Nas Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama melaksanakan prosesi penyalaan lilin. Di hadapan kita ada lilin yang akan dinyalakan. Kami mohon dengan hormat bagi nama-nama yang saya sebutkan dipersilahkan untuk mengambil posisi di depan dan menyalakan lilin-lilin tersebut. Yang pertama, pengkhotbah kita pada malam hari ini, Pendeta Gideon Umal MPSI. Yang kedua, Ketua Panitia Natal Bapak Opendi SH. Yang ketiga, Gembala Sidang Pendeta Yohanes Makmun STH. Yang keempat, mewakili undangan, di sini kami memohon untuk Pak James Franklin yang akan menyalakan lilin. Yang keenam, Ketua Berkarya akan diwakili oleh Bapak Sarkono. Ketujuh, Ketua Perkawan Ibu Sri Hartati. Ketua Pemuda saya sendiri. Ketua Sekolah Minggu akan diwakili oleh Ibu Rinja. Bagi nama-nama dipersilakan untuk ke depan. Kita akan menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 42, lagu Malam Kudus, dan sidang masa raya Natal dimohon untuk berdiri. Ayaku
silakan duduk kembali. Dunia sedang menangis, dunia sedang terluka, manusia dalam gelap tertindih dosa. Hanya karena kasih-Nya yang besar atas kita, Dia datang lahir selamatkan dunia. Mata adalah kasih, bagikan anugerah kebaikan karena kasih-Nya yang besar. Mata adalah damai, bagikanlah terang, pengharapan kasih tak pernah gagal. Dunia sedang menangis, dunia sedang terluka, manusia dalam gelap tertindih dosa. Hanya karena kasih-Nya yang besar atas kita, Dia datang lahir selamatkan dunia. Mata adalah kasih, bagikan anugerah kebaikan karena kasih-Nya yang besar. Mata adalah damai, bagikanlah terang, pengharapan kasih tak pernah gagal. Mata adalah kasih, bagikan anugerah kebaikan karena kasih-Nya yang besar. Mata adalah damai, bagikanlah terang, pengharapan kasih tak pernah gagal. Mata adalah kasih, bagikan anugerah kebaikan karena kasih-Nya yang besar. Mata adalah damai, bagikanlah terang, pengharapan kasih tak pernah gagal. Pengharapan kasih tak pernah gagal. Pengharapan kasih tak pernah gagal. Kita untuk pekerjaan Tuhan, kita akan mengangkat pujian kita di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 44A, kesukaan bagi dunia, dan kantong persembahan akan dijalankan di atas. Sekalian nyanyilah, sekalian
pujian, sembahkan pujian. Kuasa itu habislah, senyapnya hilanglah. Berkat Tuhan sangat besar, semua luputlah, semua luputlah, semua luputlah, semua luputlah. Yesus beritakan dunia dengan anugerahnya, dengan tanpa sayang dia ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun ajaib pun kasih. Kita kembali kepada ayat pertama, dunia gemar dan sorakan. Haleluya. Dunia gemar dan sorakan, terdebus sadarkan. Beri hatimu kepadanya, kalian nyanyilah, kalian nyanyilah, kalian nyanyilah, kalian nyanyi. Ayat yang kedua, dunia gemar dan sorakan. Dunia gemar dan sorakan, terdengarlah, segala malam dengarnya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Ayat yang ketiga, kuasa maut itu habislah. Kuasa maut itu habislah, semuanya hilanglah. Berkat Tuhan sangat besar, semua luputlah, semua luputlah, semua luputlah, semua luputlah. Puji nama Tuhan. Kita akan mengangkat syafaat kita kepada Tuhan sekaligus doa persembahan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, dan doa syafaat sekaligus doa persembahan ini nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sitoni Bulere. Pada Pak Sitoni, silakan. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sambil doa. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, yang menjadi dasar dalam pelayanan kami. Sungguh kami patut bersyukur, terima kasih kepada Tuhan pada malam hari ini, sebab karena kasih Tuhan yang besar bagi kami yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh juga kesempatan yang indah untuk kami semua boleh berkumpul, bertemu kembali bersama-sama dengan saudara seiman kami dalam memuji, menyembah dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Segala kasih dan berkat Tuhan yang tak pernah henti-hentinya bagi setiap pribadi kami. Malam hari ini Tuhan, sebagai wujud iman dan kasih kami telah memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang orang di hadapan Tuhan. Dan segenap saudara-saudara kami yang telah mengulurkan tangan, juga kami percaya Tuhan juga akan memberkati setiap pribadi kami masing-masing. Terpuji-puji nama Tuhan, Engkau telah lahir bagi dunia ini. Sukacita yang besar bagi kami semua yang mengakui dan yang percaya kepada Yesus Kristus merupakan juga sukacita bagi dunia ini. Kamu memberikan keselamatan bagi kami. Kalaupun juga kami boleh menikmati sampai pada tahun. Semua oleh karena pemulihan Tuhan bagi setiap pribadi. Kami bersyukur pada malam hari ini kami berada bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di DKI Bukit Golgota bersama dengan malam hari
kami boleh bersama-sama merayakan perayaan Natal malam hari. Sungguh sukacita yang luar biasa bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan suasana Natal malam hari meliputi setiap hati kami masing-masing. Kami boleh memaknai makna kelahiran Yesus Kristus bagi kami. Memberkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai ke RT. Tuhan, Engkau Allah yang menolong memberkati pimpinan-pemimpin kami. Tuhan menolong mereka semua di dalam memajukan, di dalam mensukseskan acara khusus negara Republik Indonesia ini. Terima kasih, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana alam. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami gempa bumi, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon kasih pertolongan Tuhan bagi mereka semua. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah kekurangan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi saudara kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan di dalam bulan-bulan ini Tuhan. Saudara-saudara kami sedang merayakan sukacita Natal. Engkau Allah juga membentengi, Engkau Allah juga yang melindungi. Kami percaya Tuhan, melalui perayaan Natal kami semua akan mengalami anugerah. Kami semua dan juga yang mendengarkannya pun juga akan diberkati. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kalau kami boleh menikmati malam hari, malam Natal bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di GKI untuk kita malam hari. Dan Tuhan menolong kami di dalam acara demi acara malam hari, supaya kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan di dalam pujian kami. Berkat Tuhan itu boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan. Ini yang menjadi dalam harapan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sidang masa raya Natal yang berbahagia pada malam hari ini, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Gideon Mal, FPSI. Kita siapkan hati kita dan kami undang semua kita untuk berdiri. Sang Juru Selamat lahir ke dunia, membawa damai dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah firman yang hidup, yang menguasai kehidupan kita. Haleluya. Yang menjelma menjadi manusia, menjadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa pada Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terangkan kisah kelamku. Engkau pintu bagi setiap jalan. Menyatakan kembali bahwa Engkau Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, menjadi manusia yang di antara kita. Isi hati kami ya Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kau Juru Selamat kami ya Tuhan, yang hidup dan kuasa di dalam kehidupan kami.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan pada malam ini untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk sekali lagi belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh menyadari bahwa dengan hikmat kami sendiri, dengan pengertian kami sendiri, kami tidak akan pernah sampai kepada hikmat Allah, kepada pengertian Allah. Kami tidak akan pernah mampu untuk memahami firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, lewat manifestasi kuasa Roh Kudus, Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan berkarya di dalam hati dan pikiran kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami mampu untuk mengerti, memahami firman Tuhan, dan Roh Kudus memberikan kuasa bagi kami dan bekerja, berkarya di dalam hidup kami, sehingga kami melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kendalikan hamba dengan Roh-Mu ya Tuhan sepenuhnya, supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba berasal dari Allah sendiri, dan Roh Kudus sendiri yang mengaryakannya, yang mengerjakannya, sehingga firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Jika ada saudara-saudara yang muslim hadir di tempat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendeta Gideon Ungau. Saya melayani di STT Tenggarong. Tadi sebenarnya saya janji datang sama-sama dengan Pak Jainal sebagai ketua yayasan yang menaungi STT Tenggarong, tetapi beliau minta maaf karena nanti agak terlambat. Tapi tadi info dari istri saya di belakang, katanya ada chat dari beliau sudah OTW ke sini. Karena beliau minta maaf karena pada saat yang bersamaan dan sudah jauh-jauh hari ada undangan dari GPDI Lok Bahu. Jadi tadi beliau ke GPDI Lok Bahu dulu menghadiri Natal di sana, tidak sampai selesai, lalu dia sudah sekarang sedang menuju ke sini. Jadi sekali lagi tadi titip salam dari Pak Jainal, minta maaf kalau saya terlambat datang katanya. Itu Pak Jainal sebagai anggota DPD RI, MPR RI yang mewakili kita sebagai senator yang mewakili Kalimantan Timur. Jadi Bapak Ibu tolong doakan beliau supaya dengan keberadaan beliau di Senayan itu bisa menyuarakan keberadaan kita sebagai umat Kristen yang ada di Kalimantan Timur khususnya, karena setiap senator itu mewakili daerahnya masing-masing untuk menyuarakan keberadaan konstituennya di daerah masing-masing. Nah sekarang provinsi kita sudah bertambah 30 berapa tadi, 34, lalu ada pemekaran baru yang Papua jadi 37 ya? Iya, 37 atau 38 lah, aduh saya ini tak pandai juga. Nah mereka itu mengurusi asal daerahnya masing-masing. Jadi tolong doakan Pak Jainal Arifin dalam melaksanakan tugas ini, karena beliau berupaya sekali untuk menyuarakan. Itu sebabnya dia memilih komisi yang sekarang dia ada, itu di komisi yang membidangi keagamaan. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh yang bertugas membaca Alkitab bagi kita, dari kitab Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan saya mau kita mengulangi ayat yang kelima yang ditetapkan oleh Gereja Kemenjil Indonesia menjadi tema Natal di kalangan Gereja Kemenjil secara nasional pada tahun ini. Mari baca sama-sama ayat yang kelima dengan saya dengan suara serentak. Yesaya pasal 9 ayat 5, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Selamat datang Pak Jainal. Akhirnya sampai juga. Pak, tolong berdiri lagi ulang. Saya sudah senyum untuk jemaat, Bapak belum. Ini enaknya jadi pendeta, bisa perintah sehat kok. Selamat datang Pak Jana. Baik, kembali kepada firman Tuhan tadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 9 ini sering juga disebut sebagai janji mesianik. Karena Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di bawah kendali Roh Allah tentang Mesias yang dijanjikan Allah yang telah. Jadi menarik kata yang digunakan oleh firman Tuhan di dalam bagian ini, telah. Seorang anak telah lahir. Pada waktu Yesaya menjanjikan ini, waktu Yesaya menyampaikan nubuatan ini, Yesus belum lahir. Kenapa menggunakan kata telah? Menggunakan bentuk lampau, sesuatu yang sudah terjadi. Karena sesungguhnya penetapan tentang kehadiran Yesus ke dalam dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan. Kedatangan Yesus sebagai yang diurapi untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara dari segala dosa kita, menyelamatkan kita dari kutuk dosa, menyelamatkan kita dari maut, itu sudah ditetapkan dalam kekekalan. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, mengingatkan kita betapa Tuhan begitu baik. Dia adalah Allah perkasa, Raja damai di dalam kehidupan kita. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur di mana Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pada malam hari ini. Kami undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 304, hormat diberi. Doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Gideon Unal. Yang
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau ya Allah, yang telah memperkenankan kami untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui perayaan Natal pada malam hari ini. Biarlah semua puji-pujian kami, persembahan kami, tari-tarian kami, musik yang sudah kami mainkan, doa-doa kami, bahkan firman yang kami renungkan, kiranya semua itu menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, berharaplah hanya kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam segenap kehidupan. Tuhan mencurahkan dan memberikan segala yang terbaik di dalam kehidupan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya atas hidupmu. Perlindungan kuasa darah Yesus menaungi engkau setiap saat, setiap waktu, dimanapun engkau berada. Tuntunan pengajaran dari Roh Kudus terus dinyatakan di dalam hati dan pikiranmu, dan rohmu semakin peka untuk mengerti tuntunannya, dan damai sejahtera dari Allah melimpah melingkupi kehidupanmu dan keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Kami seluruh pelayan altar pada malam hari ini mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tetap semangat, tetap optimis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Acara selanjutnya kami serahkan kepada protokol. Yesus Kristus, Raja Damai,
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari grup Timon dengan judul Lonceng Natal. Saya persilakan.
jangan dulu pulang karena kita akan foto bersama. Seluruh penitia dan jemaat Tuhan. Mari kita foto bersama karena informasinya tahun 2002 akan. Ayo siapa pendeta? 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Yuk. Tahan. Seluruh jemaat GKI dulu mengucapkan selamat Natal 2025 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2023. Jaya! Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dena. Mari kita doakan Pak Dena terus sukses Pak